Saya mengucapkan selamat datang di situs Peta Manurunge Rigorie, atau yang juga biasa disebut Peta Manurunge Ri Libureng. Sopeng merupakan salah satu kerajaan yang boleh dikata juga memiliki catatan sejarah yang cukup panjang. Nah, kali ini kita akan berbicara pada salah satu catatan sejarah, yakni situs Manurunge Rigorie. Hampir semua wilayah di kerajaan Bugis itu memiliki catatan sejarah, bahkan boleh dikata memiliki cerita tentang keberadaan Tumanurung di wilayahnya masing-masing. Begitupun dengan Sopeng. Lahirnya Kadatuan Maruriwawo itu berawal dari ditemukannya Wetamapupu di Gorie. Karena Wetamapupu ditemukan di Gorie, sehingga ia kemudian biasa disebut Peta Manurunge Ri Gorie. Karena Gorie berada di wilayah kerajaan atau wilayah kekuasaan Arulibureng, sehingga Peta Manurunge Ri Gorie juga biasa disebut sebagai Manurunge Ri Libureng. Sedikit pengantar bahwa kisah penemuan Wetamapupu Manurunge Ri Gorie atau Manurunge Ri Libureng itu ditemukan ketika masih bayi. Dikisahkan pada siang hari itu tiba-tiba turun hujan lebat, namun matahari tetap bersinar. Nah, sehingga pada waktu itu masyarakat setempat sering menyebutnya sebagai Bosiridi. Berselang beberapa waktu kemudian, tiba-tiba cahaya pada saat itu tiba-tiba gelap, sehingga masyarakat mulai panik. Begitupun dengan ternak-ternak itu kemudian berlarian entah kemana. Seorang putra dari atau pengembala kerbau oleh Arulibureng itu memerintahkan kepada pengembalanya untuk mencari kerbaunya yang hilang pada saat itu. Si pengembala kemudian pergi menelusuri hutan-hutan di daerah itu, mencari kerbau yang hilang itu. Lantas ia tidak menemukan kerbaunya. Nah, si pengembala ini kemudian kembali melapor ke Arulibureng bahwa saya tidak menemukan kerbau yang hilang itu. Arulibureng kemudian memerintahkan kepada putranya yang bernama Lapatapa untuk menyusuri di mana kerbau itu berada. Lapatapa kemudian menyusuri hutan-hutan bambu untuk mencari keberadaan kerbau tersebut. Sementara Lapatapa mencari keberadaan kerbau tersebut, tiba-tiba ia diusik oleh suara-suara bising. Ada suara yang menandakan adanya kerbau yang berkelahi, baku tanduk ceritanya. Lapatapa kemudian muncul rasa penasaran terhadap dirinya. Ia kemudian mencari di mana asal atau sumber dari suara tersebut. Lantas Lapatapa kemudian mendapatkan kedua kerbau tersebut sedang baku tanduk. Nah, sambil baku tanduk, kedua kerbau tersebut juga menghentak-hentakkan kakinya. Mata Lapatapa kemudian tertuju pada sebuah guci yang berada di sekitar kaki kerbau itu yang sudah pecah. Nah, dalam guci tersebut, Lapatapa melihat ada bayi. Lapatapa kemudian merasa kaget. Lantas melaporkan kepada Arulibureng pada saat itu. Antara lain Matua Labong, Matua Bulu Matandre, dan juga beberapa matua lainnya. Ia kemudian bersepakat untuk datang ke tempat itu, melihat, menyaksikan keberadaan dari bayi yang ada di dalam guci tersebut.
yang dalam bahasa Bugis disebut balubu. Pada saat itu, kedua kerbau ini sudah ditemukan oleh Lapatapa dan Paramatua dan Aruli Bureng. Itu kemudian terfokus pada bayi itu. Siapa sebenarnya bayi yang ada di dalam guci atau balubu ini? Karena tidak ada kejelasan terkait dengan penemuan bayi itu dari mana asalnya, yang dalam istilah lokal dikatakan bahwa tendriseng inana amakna tendriseto apulingena, yang artinya bahwa tidak diketahui siapa bapak atau ibunya, pun juga tidak ada diketahui dari mana asal usulnya. Nah, pada saat itulah kemudian Aruli Bureng bersama Paramatua ingin mengangkat bayi ini sebagai pemimpin. Karena memang pada saat itu wilayah, hampir semua wilayah di Kerajaan Sopeng itu dilanda kekacauan. Ya, walaupun pada saat itu ia masih dalam keadaan bayi, akan tetapi Aruli Bureng dan juga Paramatua bersepakat untuk mengangkatnya sebagai pemimpin di daerah itu. Sehingga kemudian keberadaan atau kehadiran bayi itu menjadi lambang pemersatu bagi beberapa kelompok Anang di Libureng itu. Ketika Wetamapupu yang sudah dinobatkan sebagai Tumenurung Rigorie ditemukan dalam keadaan bayi, dia sangat tenang. Dia sangat tenang, bahkan ketika dia disusui atau dalam istilah lokal dikatakan ipacecok. Nah, pada saat itu ia disusui oleh istri dari Aruli Bureng pada saat itu. Namun karena yang menjadi permasalahan adalah istri dari Aruli Bureng ini sudah lama tidak menyusui, sehingga air susunya itu tidak lancar. Nah, perlu diketahui bahwa ipaceco itu merupakan disusukan sekedarnya, dan biasanya itu dilakukan hanya sekali sebagai tanda persaudaraan antara keturunan Wetamapupu dengan rumpung Aruli Bureng. Ipaceco itu juga merupakan sebagai tanda persaudaraan di antara keduanya, sehingga timbullah kemudian ikrar antara kedua rumpun ini. Ikrarnya adalah Sitiroa Deceng te Sitiroa Ja, artinya saling mengajak kepada kebaikan dan tidak saling menjerumuskan kepada kejahatan atau hal-hal yang tidak baik. Setelah masa pemerintahan Datu berakhir, itu Tumenurung meninggalkan beberapa jejak, beberapa benda yang disebut dengan regalia, yang istilah lokalnya biasa disebut sebagai arajang. Arajang ini merupakan simbol kebesaran raja. Sehingga karena raja atau datu yang memimpin pada saat itu sudah meninggal, maka arajang inilah yang dipelihara sebagai bentuk pengagungan, sebagai bentuk memuliakan leluhur yang telah mendahului mereka. Itulah kemudian sehingga arajang-arajang yang ada saat ini itu sering diupacarakan karena masih tergolong sakral. Begitupun yang ada di Gorie, arajangnya di situ adalah guci atau balubu yang menjadi tempat penemuan dari Wetamapupu itu ketika masih dalam keadaan bayi. Guci itu atau balubu itu disimpan dalam sebuah goa yang berada di Bukit Libureng itu, yang sampai saat ini tidak sembarangan orang bisa masuk ke situ, karena masyarakat setempat maupun dari rumpung Arung Libureng menganggap bahwa hal itu adalah sesuatu yang sakral. Tempat itu adalah sesuatu yang sakral. Salah satu bentuk pemujaan, salah satu bentuk mengenang leluhur yang telah mendahului mereka, itu rumpung Aruli Bureng bersama dengan Datu Mario, rumpun Datu Mario itu bersepakat untuk melaksanakan
ritual tahunan. Ritual tahunan ini sering disebut sebagai Malangi Balubu atau Malangi Arajang. Sering pula disebut sebagai Matudak Tudangeng atau Mapataungeng. Beberapa istilah ini sebenarnya tidak menjadi sebuah perbedaan, karena semuanya merujuk pada pelaksanaan atau ritual untuk mengenang atau sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi hal yang paling mendasar adalah ketika istilah Matudak Tudangeng Rigorie itu dapat definisikan ketika kita melihat bagaimana Rumpung Datu Libureng, Rumpung Datu Mario bersama dengan masyarakat kebanyakan di wilayah itu melaksanakan sebuah acara sebagai bentuk persatuan dengan berbagai rangkaian-rangkaian ada. Itu menunjukkan bahwa keberadaan Weta Mapupu Datu Mario ini betul-betul menjadi simbol pemersatu di Kampung Libureng ini. Bukan hanya masyarakat, kerabat, keluarga, masyarakat yang ada di luar Kabupaten Sopeng itu berkumpul, bermusyawarah, bersilaturahmi di tempat itu. Sehingga kemudian pemerintah daerah menganggap bahwa hal ini perlu dilestarikan karena bukan hanya sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur kita, akan tetapi pelaksanaan ritual Malangi Arajang ini itu sebagai simbol pemersatu bagi keluarga dan masyarakat yang ada di Rumpung Libureng itu. Gorie sebagai tempat penemuan Weta Mapupu oleh Lapatapa, hingga saat ini masih bisa disaksikan tempat penemuan itu yang berada di Bukit Libureng, Dusu Libureng, Desa Gorie, Kecamatan Meruriwawo. Tempat ini berada di bukit-bukit yang tidak jauh dari akses jalan masyarakat setempat. Namun demikian, tidak sembarangan orang yang bisa mengakses ke situ. Hanyalah pada waktu-waktu tertentu, pada saat-saat tertentu, masyarakat atau rumpung keturunan itu bisa berkunjung atau bersiarah ke tempat itu. Setelah Weta Mapupu menurungi Rigorie mengetahui tentang keberadaannya yang ditemukan oleh Lapatapa dalam sebuah buci, ia kemudian berikrar bahwa na ia mula lolongeng eka, iyan itu amakku, inakku, apa iam itu nasabari na tan nasuke kak bawi, tanajiki kak bokang, tan nakatulu ngak bere-bere. Yang artinya kurang lebih bahwa yang menemukan pertama kali, maka itulah ayah ibu saya. Sebab dialah sehingga saya tidak dicabi-cabi oleh babi, saya tidak diganggu atau tidak disambar oleh burung elang, dan juga tidak dikerumuni oleh semut. Nah, inilah kemudian menjadi wujud kesadaran Weta Mapupu menurungi Rigorie bahwa Rumpung Datu Libureng yang mengangkat saya sebagai datu pada saat itu, sebagai pemimpin, itu menganggap bahwa itulah saudara saya. Selain dari ikrar tersebut, juga dilanjutkan dengan adanya sumpah atau yang dalam bahasa Bugis disebut dengan Tandro yang diucapkan oleh Lapatapa sebagai putra dari Rumpung Arung Libureng. Adapun Tandro itu atau sumpah itu adalah bahwa aring kalinga ko nigi tahu gau bawang ni Lapatapa, iana tu na gau bawang. Upa satoy pa di munriku kuwa tau pa narimunrin na Lapatapa makada tecokong nga tecoli tamak daw tamatakya tanalolongi welareng marapak kuwa bacu-bacu marcak kuwa italo matarumpu kolabu gau bawangengi Lapatapa latu riwija-wijana Libureng. Yang artinya bahwa kurang lebih siapapun yang berbuat jahat kepada Lapatapa, berarti sayalah yang dijahatinya.
Artinya Weta Mapu pula yang dijahatinya. Sehingga kemudian juga dia berpesan bahwa demikian pula kepada keturunannya Lapatapa kelak, bahwa siapapun yang berbuat jahat maka akan hancur laksana batu-batu kecil yang ada di jalan, akan pecah berantakan bagaikan telur, juga akan bertaburan bagai tepung bila berbuat jahat kepada Lapatapa hingga para keturunannya yang ada di wilayah Libureng.